Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kasih kemurahan Tuhan terus memberkati kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih kepada Tuhan yang penuh kuasa, yang selalu menyertai, membimbing, dan memberkati kehidupan kita di dalam hari-hari perjalanan hidup kita masing-masing. Allah yang penuh kuasa, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita semua, sehingga malam hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang diberkati, pada malam hari ini renungan yang saya bagikan bagi kita semua, khususnya anggota jemaat Eklesia, dengan judul 3 Senjata Rohani. Bapak, Ibu yang diberkati, dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu negara itu kalau dikatakan maju, ialah itu juga berhubungan dengan bagaimana kecanggihan teknologi yang dimiliki, alat peperangan yang dipunyai. Nah, pada saat ini kita akan lihat di dalam satu kisah yang tertulis dalam Keluaran pasal 17, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16 dengan judul perikop kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Bapak, Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Keluaran 12 ayatnya yang ke-40, Keluaran 12 ayatnya yang ke-40, firman Tuhan berkata, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Selama 430 tahun orang Israel berada di dalam perbudakan, ditekan, dianiaya, dipundak oleh bangsa Mesir. Dan ketika orang Israel mereka bersungut-sungut, mereka meminta tolong, lalu Tuhan mendengar persungutan mereka. Tuhan mendengar keluh kesah di dalam meminta tolong kepadanya. Maka Tuhan mengutus Musa untuk menghadap Firaun dengan tujuan membawa orang Israel keluar daripada Mesir. Di sana Tuhan menunjukkan ada 10 tulah kedahsyatan yang Tuhan tunjukkan kepada orang Mesir. Lalu saat mereka keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan mereka, di dalam Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16 adalah salah satu peristiwa cerita pertama kali ketika orang Israel mengalami yang namanya peperangan. Selama 430 tahun di dalam perbudakan, di dalam penganiayaan, ditindas oleh bangsa Mesir, mana ada kesempatan bagi orang Israel untuk berlatih, untuk berperang dan sebagainya. Sudah pasti mereka tidak punya kemampuan untuk berperang. Mereka tidak punya strategi yang bagus, yang baik untuk berperang. Dan kalau kita buat perbandingan antara orang Amalek dan orang Israel, sudah pasti orang Amalek punya strategi, cara berperang yang baik. Mereka tahu bagaimana mereka berperang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di dalam peperangan ini ada dituliskan di dalam firman Tuhan ini bahwa mereka mengalami kemenangan. Maka timbul pertanyaan, apa yang mereka punya, mereka miliki sehingga mereka menang dalam peperangan saat melawan orang Amalek? Makanya judul renungan yang saya bagikan pada saat ini adalah dengan judul 3 Senjata Rohani. Oh haleluya, ternyata ada 3 senjata rohani yang dimiliki oleh orang Israel untuk melawan bangsa Amalek di dalam peperangan. Tetapi senjata yang dimiliki oleh orang Israel sudah pasti bukan senjata yang seperti yang dimiliki oleh orang Amalek. Ayatnya yang ke-8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidian. Ayat yang ke-9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan
memegang tongkat Allah di tanganku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senjata yang digunakan oleh orang Israel pertama di dalam peperangan ini adalah yang saya temukan di dalam ayatnya yang ke-9, yaitu pada saat Musa memegang tongkat Allah. Pertanyaannya adalah, apakah tongkat yang dipegang oleh Musa sehingga dia memegang tongkat itu, yang dia menyebutkan bahwa tongkat itu adalah milik Allah. Tongkat itulah yang dikasih oleh Allah kepadanya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 4 ayatnya yang ke-20. Keluaran 4 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu petunjuk yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa dengan cara memegang tongkat Allah. Nah, apakah tongkat Allah itu? Kalau kita buka di dalam Ibrani 1 ayatnya yang ke-8, Ibrani 1 ayatnya yang ke-8, maka saya simpulkan tongkat Allah yang dipegang oleh Musa itu adalah ayatnya yang ke-8, Ibrani 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakini bahwa tongkat yang dipegang oleh Musa, yang dikasih oleh Allah kepada Musa itu adalah kebenaran. Ibrani 1 ayatnya yang ke-8 yang menyebutkan bahwa tongkat itu adalah kebenaran Allah. Di antara bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah, hanyalah orang Israel yang dipilih oleh Tuhan, karena bangsa inilah sebagai bangsa kesayangannya Allah yang dipakai oleh Tuhan, dan mereka lah yang memiliki kebenaran, mereka lah yang punya kebenaran, mereka lah yang menyembah terhadap Allah, dan kebenaran mereka adalah kebenaran yang percaya kepada Allah. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Israel selalu memanggil nama Allah dengan berbagai macam. Ada Jehovah Jireh, ada Allah El Shaddai, dan yang lain-lainnya. Jadi pada dasarnya, karena orang Israel, mereka inilah yang punya kebenaran, mereka lah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi bangsa membawa kebenaran Allah, menjadi satu tontonan bagi bangsa-bangsa lain. Dan mereka adalah bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Makanya tongkat yang dikasih oleh Allah kepada Musa adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang dimiliki oleh Musa yang disampaikan kepada orang Israel. Apakah itu? Kita lihat di dalam 10 hukum itu, hukum pertama sampai hukum yang ke-10, itu semua adalah kebenaran Allah bagi orang Israel dan bagi kita semua. Pertanyaannya bagi kita saudara-saudara pada malam hari ini, apa yang sering ada di tangan kita pada saat kita datang ke gereja? Apakah ketika kita datang ke gereja di dalam menyembah, kita memegang Alkitab, kita memegang lagu Sion, kita memegang buku pelajaran sekolah Sabat, atau kita memegang gadget kita? Pada hari Sabat, pertanyaannya, apa yang ada di tangan kita? Pada saat kita beribadah, di tangan kita, apakah kita sibuk untuk membuka Alkitab, atau kita sibuk untuk membuka handphone kita dan sebagainya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ada di tangan kita pada saat kita menyembah memuliakan nama Tuhan? Apakah pada saat ibadah kita harus mengangkat kedua tangan kita, bersyukur, menyembah Dia dalam kebenaran, dalam roh dan kebenaran, menyadari akan setiap kekurangan dan keterbatasan kita, setiap dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita mau agar kehidupan kita disucikan, dibersihkan dari setiap dosa-dosa kita. Kalau kita mau hidup kita berpadan dengan firman Allah,
Dan kita mau agar firman Allah senantiasa menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tongkat Allah itu adalah kebenaran. Ketika saudara dan saya mengetahui kebenaran itu, maka tugas tanggung jawab kita adalah membagikan kabar baik kebenaran itu kepada banyak orang. Itulah merupakan tugas tanggung jawab amanat agung dari Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah melakukan tugasnya ketika berada di atas muka bumi ini. Dia sudah mati untuk menyelamatkan saudara dan saya, sehingga kita memperoleh kasih karunia yang melimpah-limpah darinya. Dan sebelum dia datang yang kedua kali, dia kasih tugas yang begitu agung dan mulia bagi saudara dan saya, ialah pergi dan beritakan kabar baik bagi banyak orang. Percayalah bahwa di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, Tuhan berkata, Yesus bersabda, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran yang kita punya dan kita pelajari setiap saat dan setiap waktu ini, jangan hanya sebagai konsumsi pribadi kita, tetapi biarlah itu menjadi berkat juga untuk orang lain. Biarlah itu juga kita akan bagikan bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita yang belum seiman, yang belum mengenal Kristus, yang belum mengetahui kebenaran tentang Yesus Kristus. Mari kita mengambil satu komitmen dalam kehidupan kita untuk mau membagikan kebenaran Allah Yesus Kristus kepada banyak orang. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, apa yang dikatakan di sana? Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berbunyi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita datang pada Tuhan Yesus dengan meminta agar pertolongan darinya menjadi bagian kita dan menyanggupkan kita, menolong kita agar kita bisa membagikan kabar baik Yesus kepada banyak orang. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, jemaat Eklesia yang disayangi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak bisa dapat bekerja sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita tanpa meminta pertolongan Tuhan untuk menjadi bagian hidup kita, untuk mengubah dan memberikan kesanggupan kepada kita semua, sehingga dengan karunia, dengan kuasa Roh Kudus memampukan saudara dan saya, menolong kita untuk dapat berbicara, berkata firman Allah, kebenaran Allah kepada banyak orang. Saudara-saudaraku, hanya Yesus telah menjadi salah satu jalan yang menolong, menuntun kita kepada keselamatan, menyanggupkan kita untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertumbuh di dalam Tuhan, dan ketika kerohanian kita itu mau supaya bertumbuh di dalam Tuhan, maka itu bisa dinyatakan dengan cara menginjil, bersaksi bagi Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi, itulah senjata yang pertama yang digunakan oleh orang Israel untuk melawan bangsa Amalek di dalam peperangan, yaitu dengan kuasa kebenaran Allah yang dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan senjata yang kedua, senjata rohani yang mereka punyai di dalam melawan bangsa Amalek adalah ayatnya yang ke-10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Jadi Yosua adalah orang yang dipercayakan oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Nah, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah
maka ayat yang ke-12, ayat 17, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, maka ada satu cara yang dilakukan oleh Musa di dalam melawan orang Amalek. Apa itu, saudara-saudara? Yaitu mengangkat kedua tangannya, dalam pengertian bahwa berserah diri kepada Allah. Mengetahui bahwa orang Israel tidak memiliki pengalaman dalam berperang, maka apa yang dilakukan oleh Musa? Ialah mengangkat kedua tangannya, berserah kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kuasa dari Allah, memohon pertolongan daripada Allah. Saat dia mengangkat kedua tangannya, kalau tangannya itu diturunkan, maka orang Israel menjadi lemah dan orang Amalek menjadi kuat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa pada saat itu? Yaitu mereka meletakkan batu di antara dua tangan Musa. Siapa yang meletakkan? Yaitu Harun dan Hur. Bapak, Ibu, pelajarannya apa adalah? Pelajarannya apa bagi kita di malam hari ini? Ialah ketika tantangan masalah hidup menimpa hidup kita, berserahlah kepada Allah sebagai jalan keluar bagi kehidupan kita. Saat kita jatuh di dalam penderitaan, berbagai macam problema yang terjadi atas hidup kita, maka berserahlah diri kepada Allah. Angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan sebagai satu sujud bahwa engkau dan saya tidak sanggup untuk melewati semuanya, dan kita hanya bisa meminta kuasa Tuhan menjadi bagian hidup kita. Kalau Musa capek dalam kedua tangannya, kalau dia capek, ada orang yang membantu dia, yaitu Harun dan Hur. Pelajarannya apa di malam hari ini? Ialah bekerja sama. Sebagai umat-umat Tuhan yang ada di jemaat eklesia ini, kita diingatkan, kita dipanggil untuk bekerja sama satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain, menuntun satu dengan yang lain, menasihati satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, agar kita kuat di dalam kerohanian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, senjata yang kedua adalah berserah kepada Allah. Kita lihat di situ ada satu elemen yang dipakai untuk menopang tangan dari kedua tangan daripada Musa adalah batu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah batu itu? Kalau kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang keempat, di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang keempat, apa yang dikatakan sana? Mohon maaf, saya harus buka Alkitab dulu. Dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang keempat. Mohon maaf, saya harus buka ayat ini, saya harus buka dulu. 1 Korintus 4 1 Korintus 4 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata bagi kita di malam hari ini. Dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang keempat. 1 Korintus 10 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berbunyi bagi kita di malam ini, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam hidup kita sehari-hari, marilah kita selalu berpandangan dengan firman Allah. Jangan selalu dipenuhi dengan bersungut-sungut, tetapi biarlah kebahagiaan sukacita dari Allah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11 sampai 12.
Kisah para Rasul 4 ayatnya Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-11 dan 12, firman Tuhan berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat yang ke-11 Bapak Ibu dikatakan, dan ayat yang ke-11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Yesuslah yang menjadi kebenaran kita, pedoman di dalam kehidupan kita. Dia adalah batu penjuru bagi rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu, mengingat waktu, saya akan lanjut. Senjata yang ketiga yang digunakan oleh orang Israel untuk melawan bangsa Amalek, dan ini menjadi senjata rohani bagi kita di dalam menghadapi peperangan-peperangan duniawi, peperangan-peperangan yang ada di dalam kehidupan kerohanian kita. Karena yang terjadi dalam hidup ini adalah keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh, dan kita melawan. Kita sementara berperang melawan keinginan-keinginan daging kita yang sementara merangkut kehidupan kerohanian kita. Saya lanjut langsung pada ayatnya yang ke-13. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan orang Amalek turun temurun. Bapak Ibu, saudara-saudara, pedang yang ketiga digunakan oleh orang Israel di dalam ayatnya yang ke-13, yaitu dengan mata pedang. Apa itu mata pedang? Kita buka dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-17. Apa yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-17? Mohon maaf, kitab saya ini karena kecil, jadi tulisan untuk membuka kitabnya juga kecil, jadi saya harus cari. Efesus 6 ayat yang ke-17, firman Tuhan bersabda bagi kita di malam hari ini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Senjata yang ketiga digunakan adalah pedang, mata pedang. Dan mata pedang itu di dalam Efesus 6 ayat yang 17 adalah apa, saudara-saudaraku? Adalah firman Allah. Dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-17 dan Ibrani 4 ayatnya yang ke-17. Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Apa yang dikatakan di sana? Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sung-sung. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, firman Allah ini sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Firman Allah ini yang menegur kita ketika kita berbuat dosa. Firman Allah ini lah yang selalu menolong kita ketika kita mengalami kesusahan. Itulah sebabnya mari kita praktekkan firman Allah di dalam kehidupan kita selalu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara jemaat eklesia yang diberkati dan disayangi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pakailah ketiga senjata rohani ini untuk kehidupanmu, yaitu yang pertama adalah tongkat Allah yang merupakan kebenaran Allah, dan yang kedua adalah batu atau batu penjuru adalah Yesus Kristus, dan berserah diri, mengangkat kedua tangan berserah diri kepada Allah. Dan yang ketiga adalah mata pedang atau yang disebut atau dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 17 dan Ibrani 4 ayat 12 adalah itu, mata pedang itu adalah
firman Allah. Mari praktekkan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Adalah harapan kita bersama. Saya bawa dan saya serahkan firman ini kepada kita semua, dengan harapan firman ini memberkati kita pada malam ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.